Jadi kita dari Koalisi Bersama Rakyat tanggal 18 Februari 2022 kita melakukan deklarasi nasional di Jakarta. Dan di situ kami mendeklarasikan 2024 setia bersama Jokowi. Nah, alasannya karena kami melihat Pak Jokowi setia kepada kita rakyat Indonesia. Beliau dengan tulus, dengan serius membangun Indonesia dengan visi Indonesia sentris. Nah, sehingga kami menyatakan bahwa kami setia mengawal pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, setelah deklarasi kami turun ke masyarakat, ke beberapa daerah, teman-teman di daerah turun. Nah, ternyata rakyat merespon, menyampaikan bahwa mereka mengapresiasi pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi dan berharap agenda pembangunan ini bisa berlanjut setelah Pak Jokowi menyelesaikan periode keduanya di tahun 2024 agar pembangunan bisa berjalan lagi, kemudian juga radikalisme bisa dilawan karena melihat Pak Jokowi selama ini tegas melakukan itu semua. Nah, kemudian yang kedua, mereka kemudian menanyakan kira-kira siapa presiden yang bisa meneruskan Pak Jokowi? Atau jangan-jangan bisa nggak Pak Jokowi ini kembali melanjutkan satu periode lagi untuk menyelesaikan agenda pembangunannya. Makanya disitulah kemudian muncul wacana yang kemudian kita suarakan, aspirasi dari warga negara, aspirasi dari orang-orang yang kami jumpai, menyuarakan untuk Pak Jokowi satu periode lagi. Dan tentu ini bukan dilihat dari soal mengkultuskan Pak Jokowi, tapi melihat bahwa kita sebagai negara berkembang, tentu harus melakukan percepatan menuju Indonesia emas, menuju negara maju di tahun 2045. Dan faktor pemimpin itu, Bang, sangat penting. Dan kami melihat 2 periode itu tidak cukup untuk menyelesaikan agenda pembangunan, sehingga kemudian kita suarakan agar bisa kemudian ditambah 1 periode lagi menjadi 3 periode. Kira-kira seperti itu, Bang. Baik, Bang Sahat, ini kan kita ketahui beberapa waktu yang lalu, beberapa statement Jokowi ini berulang menyampaikan bahwasanya tidak minat seperti itu untuk membahas perpanjangan masa kepemimpinan presiden. Tanggapan Anda seperti apa mengenai statement-statement Pak Jokowi? Kami sudah diskusikan itu juga dengan teman-teman, artinya kami menghormati ketaatan Pak Jokowi kepada konstitusi, karena memang konstitusi kita, dan itu juga kami sampaikan, Bang, kepada masyarakat di daerah yang kami temui, konstitusi kita mengatur hanya 2 periode. Artinya memang secara konstitusi jelas hanya 2 periode batasan periodisasi seorang presiden yang sama. Nah, tapi kami sampaikan konstitusi kita juga membuka ruang untuk dilakukan amandemen ketika memang rakyat meminta, rakyat bersuara, dan kemudian MPR melakukan pembahasan terkait itu. Jadi kami menghormati pernyataan dari Pak Jokowi, tapi yang sekarang kami suarakan adalah keinginan dari rakyat Indonesia, dari orang-orang yang kami temui, pembangunan ini bisa berkelanjutan. Dan negara kita sebagai negara berkembang, Bang, itu tidak hanya belum memiliki sistem yang sangat mapan untuk memastikan pembangunan itu benar-benar berlanjut ketika rejim pemerintahnya berganti. Nah, sehingga kami lihat 3 periode lah yang paling ideal untuk suatu negara berkembang bisa menyelesaikan agenda-agenda pembangunannya, Bang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.